Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krishna Faisal Utama, NPM 21130300079. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama, HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan standar markup language untuk membuat halaman web. HTML berisi beberapa elemen. Elemen akan memberitahu browser konten apa yang akan ditampilkan oleh browser. Elemen berisi teks, gambar, tabel, link, dan lain-lain. Yang pertama, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia, menghubungkan jutaan komputer. Kedua, jaringan adalah sekelompok dua atau lebih sistem komputer yang dihubungkan bersama. Yang kedua, World Wide Web atau WWW. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Dokumen-dokumen informasi disimpan atau dibuat dengan format HTML, Hypertext Markup Language. Dokumen dapat berisi teks, gambar, suara, dan video. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah WWW. Pada tahun 1999, tim Berners-Lee dari Chance Laboratorium Fisika Partikel Jenewa mengusulkan sebuah protokol di internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan tiga teknologi dasar yang menjadi basis web hingga saat ini, yaitu HTML, Hypertext Markup Language, URL, Uniform Resource Identifier, dan HTTP Hypertext Transfer Protocol. Pada tahun 1991, tim Berners-Lee menemukan WWW. Awalnya, ia memiliki kebutuhan untuk menyusun arsip dari riset-riset miliknya, lalu ia mengembangkan Acquire. Baik, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar atau di media lain. CSS dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus, menghemat banyak pekerjaan. CSS eksternal disimpan dalam file CSS. HTML tidak pernah dimaksudkan untuk memuat teks untuk memformat halaman web. Bayangkan, ketika developer diminta untuk mengubah bentuk huruf semua halaman 100 halaman. Untuk mengatasi masalah ini, World Wide Web Consortium atau W3C membuat CSS. CSS menghapus pemformatan style dari halaman HTML. Selektor. Terdapat 4 jenis CSS selektor. Yang pertama adalah elemen selektor, ID selektor, class selektor, dan terakhir universal selektor. ID selektor memiliki elemen berdasarkan atribut ID elemen HTML. Atribut ID elemen HTML harus unik. Penulisan menggunakan karakter hashtag diikuti dengan nama ID. Class selector memiliki elemen berdasarkan atribut kelas elemen HTML. Penulisan menggunakan karakter period titik diikuti dengan nama class. Jenis CSS yang pertama, external CSS, internal CSS, dan inline CSS. External CSS, tampilan seluruh situs web dapat diubah dengan mengubah satu file CSS. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file external CSS di dalam elemen link di dalam tag head. File external CSS dapat ditulis dalam editor teks apapun dan harus disimpan dengan ekstensi CSS. File CSS tidak boleh berisi tag HTML apapun. Internal CSS. Internal CSS dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki style yang unik. Internal CSS didefinisikan di dalam elemen style di dalam bagian head. Inline CSS. Inline CSS dapat digunakan untuk menerapkan style unik untuk satu elemen. Untuk menggunakan inline CSS, tambahkan atribut style ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Baik, berikutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang JavaScript. JavaScript adalah
merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk front-end programming. External JavaScript. Kelebihan eksternal JavaScript memisahkan HTML dan kode, membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. File JavaScript yang di-cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Kemampuan JavaScript. Yang pertama, mengubah konten HTML, mengubah value atribut HTML. Ketiga, mengubah CSS HTML, menyembunyikan elemen HTML, dan terakhir menampilkan elemen HTML. Variabel. Penulisan variabel diawali menggunakan kata var atau let atau const. Aturan penamaan variabel dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Diawali dengan huruf, dapat dimulai dengan dolar dan strip bawah. Case sensitif, huruf besar atau kecil berbeda. Tidak boleh menggunakan reserved word. Berikut tampilan dari operator aritmatika. Dan selanjutnya adalah tampilan dari operator string. Selanjutnya operator perbandingan. Selanjutnya operator logika. Baik, berikut merupakan presentasi yang menjelaskan tentang HTML, CSS, dan JavaScript dari saya. Bila ada kurang kata atau salah dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Krisna Farzatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.